Saya dulu merupakan lulusan teknik industri. Waktu itu juga karena masih SMA ya, belum terlalu mikirinnya lebih ke kuliah di mana, bukan kerja di mana gitu kan. Jadinya ya oke lah, tahu aja gitu. Nah waktu itu di sisi yang gua tahu gua maunya apa, tapi gua gak mau ngambil itu karena takut susah, yaitu IT gitu. Karena kata orang juga begitu kan. Waktu SMA denger gitu, jadinya memutuskan untuk malah ke teknik industri aja. Terus abis itu masuklah ke teknik industri. Selama kuliah sih pelajaran juga bisa diikutin. Selama di kelas dibilang menikmati sih mungkin standar sama yang lain ya. Jadinya ya udah, kalau misalnya dapat nilai yang lebih ya bersyukur, kalau enggak ya udah gitu. Mungkin terpikir bagi sebagian orang gitu. Jadi masuk SMA, kuliah 4 tahun terus kerja gitu. Tapi gua belum pernah mikir kayak gitu. Nah, gue taunya pas di akhir aja. Oh ya udah harus langsung kerja nih gitu kan. Karena semuanya udah pada masuk ke company semua kan. Jadi teman-teman gue udah pada di sinilah, di situlah, merasa burden gitu. Gue termasuk yang kena impact-nya, terburu-buru gitu. Jadi gue harus udah tahu nih lulus mau ngapain gitu. Kalau kasus gue itu, gue kurang leluasa gitu. Mau explore juga terlalu burden gitu. Meskipun itu gue ngelakuinnya semua tanpa paksaan. Waktu itu sempat magang juga, magang di salah satu company gitu. Nah waktu itu kebetulan jadi procurement. Selama jadi procurement itu, gue merasa kayak kurang cocok nih, ngelihat banyak data, ngobrol sama klien, ngobrol sama unit. Gue merasa kayak, oh ini kayaknya terlalu overwhelmed gitu, dan terlalu susah. Jadi memutuskan untuk oke deh, coba yang lain. Adalah waktunya buat cari tahu lu mau ngapain seumur hidup lu gitu loh. Setelah gua research gitu, satu dan lain hal, jadinya gua memutuskan untuk ngambil job connector web and mobile. Dan itu masih kayak on off gitu. Kalau misalnya ngambil ini emang harus serius nih gitu. Gua demen atau enggak. Terus gua keinget lagi dulu pas gua SMA sebelum kuliah, gua pengen nih masuk IT gitu kan. Kenapa nggak coba aja ini? Toh cobanya cuma 3 bulan waktu itu. Ya udah deh, diputuskanlah waktu itu, oke coba. Terus intake-nya Januari, selama proses pembelajaran di Purwadika. Kendalanya sih sebenarnya lebih ke tools-nya ya, awal-awal belajar gitu. Di Purwadika tuh untungnya diajarinnya basic, jadi benar-benar fundamental dari tools-tools yang akan kita pakai gitu. Sebenarnya web and mobile itu kenapa dinamain web and mobile? Karena kita belajarnya lebih ke cara membuat fitur di web dan fitur di HP Android gitu waktu itu. Basicnya awalnya tuh coding. Jadi misalnya nih kita mau buat fitur di web, kalau misalnya kita pencet sesuatu tuh muncul sesuatu gitu. Di mobile kan juga kayak gitu kan. Kalau kita pencet sesuatu dia akan muncul sesuatu gitu. Nah jadi di web and mobile ini kita belajar gimana caranya kita naruh suatu fungsi biar itu tuh pas dipencet dia muncul. Belajarnya tuh mainly coding gitu. Jadi kalau misalnya suatu waktu pekerjaan butuh kayak aplikasi di desktop mungkin, atau enggak buat aplikasi di iOS, harusnya sih lulusan WM juga harusnya bisa. Kalau misalnya lu kayak bisa deskripsiin langkah-langkah yang tepat dari kamar mau mandi, lu ngapain aja, itu lu udah bisa coding sebenarnya. Kan coding itu suatu algoritma ya, misalnya gua masak nasi berarti kayak ambil mangkoknya dulu, terus taruh nasinya, terus rendam nasinya dan sebagainya macam. Itu kan dipakai juga di coding kayak gitu. Jadi pemikiran sistematisnya yang sebenarnya harus dilatih gitu. Sebenarnya kalau mau belajarin ya, mau dalemin gitu dengan serius, bakal jadi seru juga gitu. Tapi belajar coding otodidak tuh yang pasti nggak ada mentor. Yang pasti mentor itu sangat diperlukan kalau misalnya mau belajar coding ini. Karena kadang tuh problem yang kita mau solve itu akan buat kita lost gitu. Jadi kayak kita pasti nggak tahu itu cara selesainya gimana. Bisa jadi karena itu pakai tools lain, bisa jadi karena cara kita salah, step kita salah. Itu makanya perlu mentor atau seseorang yang emang udah pengalaman dan emang udah bisa gitu buat ngasih tahu ini tuh solvingnya kayak gini. Jadi kita juga pasti ke-record nih. Oh kalau misalnya problemnya ada yang begini, solvingnya kayak gini aja. Nah, kalau misalnya belajar otodidak, cari mentor yang sesuai dengan problem kita itu emang agak susah gitu kan. Makanya kalau gue prefer, carilah tempat belajar coding yang
emang bermentor gitu, atau enggak ada praktisi berpengalamannya, jadi bisa ngasih tahu cara-caranya, penyelesaiannya kayak gitu-gitu deh. Portofolio itu udah otomatis kebuat kalau misalnya kita ikut Purwadika, karena kita belajarnya juga based on project. Jadi kayak misalnya di project front end kita akan buat suatu website, project back end kita akan buat suatu website juga dengan API full stack gitu. Terus kita juga ada final projectnya juga. Jadi kayak portofolio kayak auto ada gitu. Dan di final project itu alurnya juga semuanya udah lumayan sama company. Kita juga ada meeting harian gitu, ngebahas progress dan sebagainya macamnya. Sama pas kita kerja juga. Jadi kayak bonusnya di Purwadika itu sih ada final project yang bener-bener menggambarkan ini tuh kerja kayak gini, kayak gitu. Dan kita pakai tools yang emang berkaitan juga sama pekerjaan. Jadi pas gua masuk company udah nggak kaget lagi ini tuh buat apa kayak gitu. Pas lulus dari Purwadika, sebelumnya gua takut kalau terjun ke dunia kerja itu takutnya emang cukup gini materi dari Purwadika, kita cuma belajar kayak gini gitu, gue pikirnya waktu itu. Tapi waktu itu gue ngobrol sama temen gue yang IT ini juga, secara garis besar materinya tuh sebenarnya mirip. Dari situ tingkat PD-nya udah naik lah. Jadi nyari kerja waktu itu juga udah oke, siap nih kerja. Nah waktu itu sempet ditanya-tanya juga sama PCN, interestnya di mana dan sebagainya macamnya. PCN itu Purwadika Career Network, kita kasih CV ke mereka, terus mereka yang mencari lowongan untuk kita, mereka yang menyebarkan CV-nya. Sampailah ke suatu company namanya BitHelp, company gue sekarang. Berbagai proses rekrutmennya gue jalanin, terus akhirnya gue keterima di BitHelp sebagai Associate Software Engineer. Kerjaannya di kantor sekarang sih, jadi kita buat suatu sistem ya. Jadi sistemnya itu kebetulan kantor gue itu kerjasama sama satu rumah sakit gitu. Kita buat suatu sistem di mana asuransi bisa ngeklaim sendiri. Buatnya sih berupa website dengan fungsionalitas yang tinggi. Jadi kebanyakan nyambung juga sama antar company gitu. Jadi kita ngomongnya sih API gitu loh. Jadi nyambungin API juga, terus disatuin gitu di suatu website biar kayak user gampang nih, tinggal kayak satu kali klik terus si pasiennya ini udah kebayar gitu. Kalau dulu kan paper base semua kan gitu. Di kerjaannya ini relate banget sama apa yang gue pelajari. Relate-nya itu mirroring, jadi tools yang gue pakai di BitHelp juga sama tools yang gue pelajari di Purwadika. Dengan penyesuaian sedikit, gue udah langsung bisa kerja dengan rekan-rekan gue yang lain. What's next? Yang pasti sekarang gue nganggapnya gue sebagai programmer ya. Pasti perlu belajar lagi. Karena di satu sisi juga dibilang ketinggalan sama anak IT yang emang lulusnya dari IT 4 tahun belajar coding gitu. Pasti ada sesuatu hal yang miss. Dari segi itu security, dari segi pola pikir, dari segi itu ngotak-ngatik komputer. Anak IT kan udah familiar gitu sama laptop, sedangkan gua cuma bisa jual laptop dulu pas teknik industri belajarnya kan. Jadi ya pasti terus ngotak-ngatik di dunia computer science ini. Belajar juga tentang bahasa-bahasa baru. Terus sama yang pasti ngasah skill problem solving juga sih, itu yang paling penting sih. Kayak seorang chef tahu bahan, tahu alat, tapi nggak bisa masak gitu kan. Kayak coding juga gitu, tahu tools, tahu semuanya gitu, tapi nggak bisa solve problem gitu. Kayaknya kurang gitu kalau jadi programmer. Jadi bisa dibilang goals jangka pendek mungkin ya. Sekarang gue suka apa yang gue lakuin, jadi gue bangun tidur, buka laptop itu dengan rasa penasaran. Kalau misalnya ada problem kemarin, problemnya apa, penyelesaiannya kayak gimana. Kalau misalnya ada tes barunya itu apa, cara kerjanya gimana, cara selesainya gimana gitu. Mungkin bangganya pas gue berhasil nyelesain satu problem kali ya, satu tes gitu. Wah, ini gue bisa kayak gini. Bahkan gue kerja 3 bulan ini, gue yang sekarang ngelihat pekerjaan gue yang pas baru masuk dulu, itu pun gue bingung kenapa gue bisa ngetik itu gitu loh. Jadi kayak, wah gue sekarang udah sampai di tahap ini nih. Terus pas hitung balik, gue belajar ngoding Januari itu baru tahu variabel tuh cara buatnya gimana gitu loh. Jadi kayak ya lumayan lah. Gue Patrick, gue lulusan Job Connector Full Stack Web Development di Purwadika. Gue sekarang bekerja sebagai Associate Software Engineer di BitHelp, and this is my alumni story.